Kasus dugaan perlakuan kurang menyenangkan yang menyeret nama putra dari presenter kondang Vincent Rompis hingga kini masih menjadi perbincangan hangat masyarakat di media sosial. Pasalnya, nama Vincent Rompis bukanlah satu-satunya nama besar yang terseret kasus itu, mengingat beberapa terduga pelaku merupakan putra dari tokoh tersohor. Tak main-main, hukuman 5 hingga 6 tahun penjara kini menanti para terduga bila mana terbukti bersalah secara hukum. Namun, terlepas dari itu semua, sebuah pertanyaan besar masih menghantui perjalanan kasus ini, mengingat usia para terduga yang baru menginjak 18 tahun. Tanda tanya besar itu akhirnya mendapatkan titik terang usai dijawab oleh praktisi hukum Tommy Triyunanti, yang menjelaskan bahwa harus adanya pertanggungjawaban dari pihak sekolah dan para orang tua sebelum nantinya hukuman akan dijatuhkan. Di dalam proses belajar mengajar, tentunya banyak kelompok-kelompok pelajar yang melakukan aksi-aksi di mana di situ antara senior dan junioritas. Nah, di sini kita melihat bahwa tanggung jawab sekolah itulah adalah tanggung jawab yang paling utama. Jangan di dalam proses ini bukan cuma orang tua, karena orang tua menyerahkan sebagian besar proses belajar mengajarnya di sekolah. Di mana pulang dari sekolah mereka punya lagi kelompok, namanya kelompok bermain, yang juga di luar daripada tanggung jawab sekolah. Orang tua yang punya tanggung jawab. Di sini untuk melakukan suatu guidance terhadap anak, maka kita harus melakukan juga undang-undang dan aturan yang jelas mengenai bagaimana bisa kita terapkan ataupun undang-undang mana yang harus kita jalankan sehingga undang-undangnya jelas, pasalnya jelas. Di sini pasal kan sudah jelas, di mana pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, barang siapa melakukan, menyuruh, ya kan, membentuk suatu tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka ataupun menyebabkan luka secara fisik maupun psikis, akhirnya itu ada hukuman pidananya. Dan hukuman pidananya nggak main-main, 5 tahun dan maksimal 6 tahun penjara. Pihak sekolah juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kasus yang sedang marak sekarang ini, kasusnya Vincent, anak Vincent. Nah, ini kan umur sudah 18 tahun. Ya kan? Tentunya sudah punya tanggung jawab terhadap konsekuensi hukum. Nah, hukuman apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian ya untuk menerapkan undang-undang ini, undang-undang. Nah, di sini pasalnya jelas, kalau ada pengeroyokan maka 170. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Minimal 5 tahun. Nah, kita lihat apakah pasal yang dikenakan oleh pihak kepolisian ini sudah memenuhi daripada anak yang melakukan ini. Dalam hal ini kita melihat bahwa pelakunya itu sudah layak dalam hal ini mendapatkan pertanggungjawaban pidana. Kalau saya lihat ini umur 18 tahun ya. 18 tahun itu sudah bisa mendapatkan pertanggungjawaban pidana. Makanya polisi di sini harus jeli dan lihat apakah layak proses hukum ini adalah proses hukum anak di usia di atas 17 tahun, di atas 18 tahun, ataukah anak di bawah 18 tahun. Nah, di sini kita lihat bahwa jelas yang melakukan tindak pidana ini yang harus kita terapkan pasalnya. Tapi kalau undang-undang di bawah umum kan masih kalau dia walaupun siapapun yang melakukan tindak pidana di situ harus dihukum, intinya begitu kan. Nah, inilah pihak polisi harus lebih jeli, harus objektif, dan harus tahu siapa yang bertanggung jawab tentang hal ini. Karena di sini kita melihat bukan satu case ini aja, banyak. Karena kalau kita lihat di dalam proses belajar mengajar di sekolah, tentunya setelah mereka melakukan pelajaran di sekolah, anak-anak setelah selesai belajar dia melakukan kelompok-kelompok. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan kita analisa bagaimana
guru ini punya peran penting di dalam hal ini. Ini harus juga dimonitor. Jangan tebang pilih, mentang-mentang anak pejabat misalnya, ya kan? Terus karena dia anak pejabat, proses hukum tidak bisa berjalan karena anaknya juga kan gini, udah bukannya zamannya lagi untuk bisa tebang pilih. Artinya karena anaknya polisi, anaknya pejabat, anaknya artis, maka tidak bisa dilakukan tindak pidana. Nah, ini kita kawal bagaimana ya menganalisa proses penyelidikan di polisi sehingga ini menjadi terang benderang. Siapakah yang bertanggung jawab penuh? Siapa juga yang ikut dan turut serta dalam proses pertanggungjawaban pidananya? Nah, ini kita harus lihat di sini. Nah, tentunya pihak sekolah tidak menutup kemungkinan harus ada pertanggungjawaban hukum dalam hal ini. Hanya sekedar media konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Berbicara soal aksi pertanggungjawaban, Vincent Rompis rasanya belum dapat menghela nafas lega meski sudah menjalani pemeriksaan polisi pada hari Kamis 22 Februari lalu. Ia buntut menyaksikan aksi putranya yang diduga telah melakukan perlakuan kurang menyenangkan. Mantan personil grup band Club 80s itu lantas turun tangan dan dengan sigap mengejar orang tua dari sang korban untuk menemui mereka. Bukan tanpa sebab, langkah masif itu diambil oleh Vincent untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini dengan secepatnya. Ia pun berharap kasus yang melibatkan putranya itu tidak berbuntut panjang dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pertama, saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Yang penting kekeluargaan, semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi, dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Masih saksi. Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres dan juga polisian. Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media sudah seminggu, 2 minggu ini udah nggak buka sosial media. Kita hormati proses yang sudah berjalan, kita tunggu dulu karena kan masih awal-awal sekali. Jadi ya kita tunggu dulu prosesnya, kita hormati, kita apresiasi teman-teman semua. Dari kepolisian juga sangat baik, jadi mohon kerjasamanya teman-teman. Sampai dengan saat ini proses masih berjalan, masih didalami semua keterangan yang mereka berikan. Nanti untuk update dari hasil penyelidikan nanti akan disampaikan. Kalau secara hukum kan akan dihukum, tapi kalau misalnya ini sudah sampai viral dan sebagainya, secara sosial pasti akan kelihatan, akan ada rasa malu dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, apakah dia kemudian ibaratnya tobat untuk tidak melakukan hal yang sama lagi? Kan ini kebetulan yang mukulin atau yang apain itu adalah satu anak artis ini. Siapa tahu di dalam kelompok itu secara bergiliran mereka kalau ada yang baru kemudian melakukan hal yang sama. Karena waktu mereka masuk mereka diperlakukan jadi kayak dendam. Kemudian dilampiaskan pada orang berikutnya. Seperti itu. Dan itu yang kalau menurut saya itu kan banyak sekali di sekolah-sekolah yang misalnya semi militer dan sebagainya. Sehingga akibatnya nggak tahu batasnya gitu. Dan ini kan bukan hal yang lazim
masuk suatu geng, kok kita harus kemudian dipelonconya seperti itu. Harus ada kehangatan di dalam keluarga. Di keluarga tuh harus ada kehangatan, harus ada komunikasi dua arah, harus ada orang tua paham apa yang dimiliki anak, kemampuan-kemampuannya. Membuat anak misalnya harus ada eksis di akademis aja, belum tentu semua anak bisa. Karena mungkin potensinya bukan di situ. Jadi mungkin apa-apa yang dia bisa lakukan, misalnya berenang atau menjadi penari, seni dan sebagainya, itu juga harus dilihat. Dan orang tua itu harus jadi contoh. Kalau kita juga dalam kehidupan kita serampangan dan sebagainya, akan berdampak, anak akan mencontoh hal tersebut. Bapak gue aja atau ibu gue aja boleh, kenapa gue nggak boleh?